Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai wajib pajak dalam tugas mata kuliah Sistem Perpajakan. Baiklah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tadi sedikit mengenai istilah pajak atau pengertian pajak. Sekarang ada yang namanya wajib pajak. Wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang mana dapat meliputi pembayaran, pemotongan, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu pengelompokan wajib pajak. Secara umum, wajib pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, yang dimana wajib pajak perseorangan hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Lalu wajib pajak orang pribadi ini masih terbagi lagi ke dalam beberapa jenis yang terdiri dari yang pertama, orang pribadi. Kategori wajib pajak orang pribadi ini merupakan wajib pajak dengan status belum menikah dan seorang suami sebagai kepala keluarga. Yang kedua yaitu hidup berpisah. Kategori wajib pajak orang pribadi ini merupakan wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, yakni dikarenakan hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Yang ketiga yaitu pisah harta. Kategori wajib pajak orang pribadi ini merupakan kriteria dari suami istri yang dikenai pajak secara terpisah. Hal tersebut karena keduanya menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian atas pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Yang keempat, memilih terpisah. Kategori wajib pajak orang pribadi ini merupakan kriteria bagi wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang mana dikenai pajak secara terpisah karena memilih untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Yang kelima yaitu warisan belum terbagi. Kategori ini merupakan suatu kesatuan yang menjadi subjek pajak pengganti, yakni menggantikan mereka yang berhak, dalam hal ini merupakan ahli waris. Yang kedua, wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlibat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Wajib pajak badan merupakan kriteria wajib pajak yang dapat berupa perusahaan atau memiliki badan hukum seperti yang pertama yaitu badan. Wajib pajak badan ini merupakan kriteria dari sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik itu orang atau modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Yang kedua yaitu joint operation. Wajib pajak badan ini adalah kategori dari bentuk kerjasama operasi, yang mana dalam kegiatannya melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak atas nama bentuk kerjasama operasi tersebut. Yang ketiga, kantor perwakilan perusahaan asing. Wajib pajak ini adalah kriteria untuk wajib pajak perwakilan dagang asing atau sebuah kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan termasuk dalam bentuk usaha tetap. Yang keempat, bendahara. Wajib pajak badan kategori ini merupakan seorang bendahara pemerintah yang mana bertugas dan bertanggung jawab untuk membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, di mana selanjutnya diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan. Wajib pajak badan ini adalah kategori yang merupakan selain 4 kriteria wajib pajak badan sebelumnya, yang mana melakukan pembayaran imbalan sehubung dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Dan wajib pajak badan ini juga dibagi lagi ke dalam beberapa kategori. Ada perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, perkumpulan, organisasi, lembaga,
bentuk badan lain, dan bentuk usaha tetap. Seorang wajib pajak mempunyai hak berupa ada 5. Yang pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Ketika pajak terutang jumlahnya lebih kecil dari jumlah kredit pajak, berarti pajak yang telah dipungut lebih besar dari pajak sesungguhnya. Karena itu, wajib pajak berhak mengambil kembali nominal kelebihan tersebut. Yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak. Wajib pajak berhak dan harus mendapatkan pelindungan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga memenuhi standar operasional prosedur perpajakan. Yang ketiga, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan mendapatkan hak istimewa untuk mengambil kelebihan nominal pembayaran pajak dalam waktu 3 bulan untuk pajak penghasilan atau PPh dan 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat ada hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Ketika wajib pajak adalah seseorang yang ikut melaksanakan proyek bersama pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah, maka pajak penghasilan dari orang tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima ada hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, barang kena pajak tertentu akan diberikan fasilitas berupa pembebasan pajak. Beberapa barang tersebut adalah kereta api, pesawat, peralatan TNI atau Polri, dan buku. Lalu ada kewajiban bagi wajib pajak, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Seorang wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau ke kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan yang wilayahnya berada di wilayah wajib pajak. Yang kedua, kewajiban untuk melapor. Wajib pajak wajib untuk melapor, membayar, dan memungut pajak yang terutang. Yang ketiga, kewajiban pemeriksaan. Wajib pajak wajib bersikap kooperatif saat akan diperiksa dengan menunjukkan atau meminjamkan dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Sekian pemaparan dan penjelasan saya mengenai materi wajib pajak. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.